teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Waktu berlalu menit demi menit dan jam demi jam. Kedua pihak yang terdiri dari kelompok besar tidak takut menunggu. Langit berangsur-angsur menjadi redup, hingga malam tiba. Saat malam turun, udara menjadi dingin sementara kelembapan alami meningkat. Sehari semalam berlalu seperti itu, ketika langit mulai memutih, Huang Shuo mulai berdiri, menatap Ling Xiao. Sudah sehari semalam, tapi kuil ilusi tidak menunjukkan tanda-tanda kemunculannya. Tepat pada saat itu, sensasi luar biasa terlintas di kepala semua orang. Semua orang secara bersamaan bereaksi dengan cara yang sama. Mereka semua melihat ke arah di mana perubahan itu terjadi. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan aroma alam tiba-tiba menjadi lebih kental. Setiap orang merasakan sejumlah besar vitalitas diserap melalui mulut mereka. Bahkan para iblis akhirnya mulai merasakan perasaan nyaman dari ini. Di atas danau, riak-riak kecil mulai bermunculan, semakin membesar, dan di tengah danau, semburan air mulai menyembur. Pada saat ini, esensi kehidupan yang ada di mana-mana mulai menyatu dari segala arah. Dengan datangnya fajar, kuil ilusi perlahan-lahan naik ke atas danau. Lambat laun, sebuah istana hijau tua muncul dari danau, dan air jernih dari danau mengalir melalui anak sungai. Transparansinya mencerminkan warna hijau istana. Di bawah kecemerlangan fajar, ia tampak memancar ke sekeliling, dan perlahan-lahan naik. Esensi vital di sekitarnya mencapai puncaknya. Semua tanaman di sekitarnya bereaksi terhadapnya, tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Lambat laun, semak yang tingginya bahkan tidak melebihi 1 meter, tumbuh hingga melebihi ukuran manusia dan iblis, dan aroma bunga juga menjadi lebih pekat. Akhirnya, istana berwarna hijau tua ini berada di atas permukaan air. Seketika matahari akhirnya terlihat, cahaya jingga matahari menyinari istana ilusi dan menyepuh kuil alam ini. Uap samar berputar di sekitar kuil, perlahan larut di bawah sinar matahari. Setelah dipantulkan oleh kuil zamrud, kabut memperkuat karakter mimpi dari pemandangan fantastis ini. Cahaya dan air sendiri merupakan simbol kehidupan. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang berani mengalah. Karena itu sungguh terlalu indah. Saat melihat pemandangan yang begitu indah, semua orang seolah sudah melupakan bahaya yang akan mereka hadapi. Kuil ilusi memiliki penampilan yang luar biasa. Berbeda dari setiap bangunan yang ada di benua ini, itu tidak memiliki dinding dalam arti kata yang umum. Bagian luarnya ditutupi oleh lapisan kristal hijau, yang semakin membesar ke arah bawah. Di sekeliling pangkalan, mereka membentang ke segala arah. Didukung oleh sekumpulan pilar yang tebal dan kokoh, atap raksasa itu tingginya lebih dari 30 meter, masing-masing pilar setidaknya membutuhkan 3 orang untuk mengelilinginya, dan tampaknya seluruh istana dikelilingi oleh cahaya hijau yang samar dan lembut. Cahaya kabur yang dilepaskan darinya membuat mustahil untuk melihat bagian dalam kuil ilusi. Dari apa yang terlihat, kuil ini tidak mempunyai pintu. Sebanyak 32 pilar mengelilinginya, dan menyembunyikan bagian dalam kuil. Itu memancarkan konsentrasi vitalitas yang sangat besar, memberikan perasaan yang sangat tenang pada sekitarnya. Long Hao Chen merasakan sedikit panas dari dadanya, dan peri elemen cahaya Yating keluar atas kemauannya. Melihat kuil besar ini, dia perlahan berlutut di atas semak besar, dan membungkuk dari jauh. Matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia menggumamkan kata-kata dalam bahasa peri yang tidak dapat dipahami. Tubuhnya tampak bersinar transparan di hadapan kuil. Meskipun peri elemen cahaya memusatkan pemujaan mereka pada dewa cahaya, elemen cahaya, air, dan tanah semuanya sangat dekat dengan Dewi Alam. Oleh karena itu, Dewi Alam dapat dikatakan sebagai penguasa sebagian bagi mereka. Kembali ke tempat yang dipenuhi energi alam dan merasakan pelukan alam, bagaimana Yating bisa tetap tenang? Dia dapat dengan jelas merasakan energi vitalnya meningkat. Sementara cahaya keemasan di tubuhnya bersirkulasi seperti gelombang pasang, meskipun menjadi lebih tenang seiring berjalannya waktu, tubuhnya yang awalnya sebagian transparan menjadi buram, terlihat sangat mirip dengan manusia. Dibandingkan dengan saat Long Hao Chen baru saja membuat kontrak dengannya, energi vital yang mengalir melalui Yating sangatlah luar biasa.
dia bahkan telah berevolusi 2 kali dengan mengandalkan fisik Long Hao Chen sebagai putra cahaya. Namun, asal mula kelemahannya adalah luka mematikan yang dideritanya saat itu. Selama ini, dia harus bergantung pada tungku suci spiritual untuk menenangkannya. Tetapi pada saat ini, di depan kuil ilusi Dewi Alam, tubuhnya memperoleh nutrisi yang luar biasa, dan luka dalam di tubuhnya disembuhkan dalam waktu singkat melalui energi vital yang kuat. Ini juga meletakkan dasar yang kuat untuk evolusi selanjutnya. Cahaya hijau lembut menyebar di udara, memunculkan pemandangan fantastis ini. Mungkin karena pengaruh besarnya energi kehidupan yang disebarkan oleh kuil ilusi, tumbuh-tumbuhan di tepi pantai tiba-tiba tumbuh dengan sangat cepat, terutama semak belukar yang terletak paling dekat dengan danau. Di tengah pertumbuhan pesat mereka, kuil ilusi muncul dari danau. Danau itu sekarang dikelilingi oleh semak belukar yang lebat dan kokoh, yang terlihat sangat kuat dan tahan lama. Memang aneh, tapi semak ini terus tumbuh hingga mencapai ketinggian kuil ilusi. Berhenti pada titik ini, seolah-olah mereka tidak berani terus berkembang lebih jauh. Ling Xiao melirik ke arah pemimpin penjaga naga hitam kekaisaran, Huang Suo, dan memberi instruksi dengan suara rendah, "Sekarang kamu bisa masuk, banyak peluang menunggu di dalam." Huang Suo mengangguk, berbalik sebelum mengarahkan pandangan ke pemuda berpakaian hitam yang telah berbagi kontak mata dengan Long Hao Chen sebelumnya. "Ah Bao, hati-hati, ya." Pemuda berpakaian hitam memberikan jawaban sederhana. Ketukan ringan di tanah dengan jari kakinya membuatnya terbang tinggi di udara. Yue Ye, Leng Xiao, serta iblis lain yang berpartisipasi mengikutinya satu demi satu. Di sisi lain, manusia mengikuti jejaknya. Long Hao Chen dan Kai Er relatif berada di akhir kelompok mereka sendiri, sementara 2 kelompok yang terdiri dari 10 orang memasuki kuil ilusi. Semak yang tumbuh di sekitar danau sangat kuat, memberikan pijakan yang kokoh dan kokoh pada kaki mereka saat berjalan di atasnya. Kedua belah pihak melintasi pantai seperti itu. Jadi orang ini bernama Ah Bao. Long Hao Chen telah mendengar suara Huang Suo dengan sangat jelas. Dia belum melihat pemuda berpakaian hitam ini dengan jelas, tetapi sebagai pemimpin kelompok iblis, kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya tidak bisa rendah. 10 pihak dari aliansi kuil tidak memiliki pemimpin khusus. Setelah memasuki kuil ilusi, semua orang akan melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. Kedua kelompok yang didesain sangat berbeda, kini bergerak pada jarak sekitar 10 meter, berjalan menuju celah kecil di antara pilar-pilar besar. Ketika mereka tiba di depan kuil, energi kehidupan yang sebelumnya padat menjadi lebih lemah. Kuil di depan mata mereka ini memberi mereka perasaan tidak nyata, karena indera mereka diserang oleh aura di sekitarnya. Itu tidak mengandung pengotor sedikit pun, tetapi juga tidak memiliki rasa manis vegetatif yang sama dari sebelumnya. Hal ini secara samar-samar memberikan firasat akan kekhasan tempat ini. Menarik tangan Chai Er, Long Hao Chen mengikuti yang lain menuju kuil dari belakang, memberitahunya dengan suara rendah, "Chai Er, tugas utama kita adalah bersatu kembali setelah masuk. Jika kamu menghadapi bahaya apapun, jangan mencoba untuk berani apapun yang terjadi, aktifkan saja permata ilusi dan tinggalkan surga ilusi. Jangan khawatir, karena aku memilikimu, aku tidak akan bertindak gegabah." Long Hao Chen memegang pinggangnya, saat mereka berdua memasuki kuil ilusi dalam arti yang tepat. Mereka juga yang terakhir masuk. Tepat setelah mereka memasuki kuil ilusi, pandangan mereka dipenuhi dengan warna hijau tanpa batas. Warna hijau ilusi tercermin di mata mereka. Itu sama sekali tidak ada apapun selain hijau, cahaya hijau lembut tampak sama dengan bentuk kehidupan paling primitif, bergelombang naik turun mengikuti irama nafas mereka. Seperti yang dikatakan Ling Xiao kepada mereka, hanya setelah berjalan melewati cahaya hijau ini mereka akan benar-benar memasuki surga ilusi. Dengan langkah maju menuju kilatan cahaya, Long Hao Chen dan Chai Er keduanya menghilang ke dalam cahaya hijau ini. Baru saja masuk ke dalam cahaya itu, Long Hao Chen segera merasakan arus lembut energi spiritual yang membungkusnya dalam pelukannya, dan Chai Er yang tangannya semula dipegang olehnya menghilang. Warna hijau di sekitarnya semakin pekat, tapi segala sesuatunya tampak terjadi jauh di belakangnya. Itu persis sama seperti saat bepergian dengan penerbangan di belakang binatang ajaib. Long Hao Chen menutup matanya, dikelilingi oleh banyak perubahan. Dia memperhatikan bahwa energi mentalnya tidak mampu memisahkan energi lembut yang melindunginya. Beberapa saat kemudian, semuanya tiba-tiba menjadi jelas kembali. Setelah mengambil langkah maju secara tiba-tiba, dia sudah berada di dunia lain. Kicauan burung dan serangga menyegarkan pikirannya dengan perasaan tenang. Sementara itu, di luar kuil ilusi,
Tetap berada di tengah-tengah formasi Ksatria Kuil, Han Qian berjalan di samping Ksatria Kuil yang tinggi, berkata dengan suara rendah, Hao Chen sekarang ada di dalam. Mengingat kecerdasannya ditambah perlindungan dari permata ilusi, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Apakah Anda di sini untuk menunggu dia kembali, atau ada masalah lain? Jika Ying Suifeng dan Leng Xiao mendengar cara bicaranya yang penuh hormat saat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Karena para ksatria kuil semuanya mengenakan Mithril Foundation Armor, penampilan mereka tidak mudah dilihat. Dengan suara rendah yang disengaja, ksatria lainnya menjawab, tidak masalah, saya akan menunggu di sini sampai dia kembali. Kali ini, dari sisi iblis jumlahnya tidak sedikit, tetapi dengan saya di sini, saya yakin mereka tidak akan berani bertindak gegabah tanpa berpikir. Huang Suo telah menyadari kehadiranku. Mengingat posisinya yang sangat tinggi dalam pengawal Kekaisaran Naga Hitam, dan lebih jauh lagi statusnya sebagai orang kepercayaan Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya sebanding dengan 10 besar Dewa Iblis. Selain Kaisar Dewa Iblis sendiri, dan Dewa Iblis Bintang dan Bulan, tidak ada yang berani percaya diri untuk bisa menang melawannya. Tanpa aku di sini, orang ini pasti akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Jika bukan karena fakta bahwa 20 sinar cahaya langsung tersebar ke segala arah, Long Hao Chen akan percaya dirinya masih berada di hutan ilusi. Lampu hijau di sekitarnya perlahan menghilang, berubah menjadi bola cahaya berwarna hijau muda yang melayang di atas bahunya. Ling Xiao telah memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia ingin kembali dari kuil ilusi, dia perlu menuangkan setidaknya 5.000 unit energi spiritual ke dalam bola cahaya ini. Hanya setelah ini dia bisa melewati ujian terakhir dari surga ilusi, dan setelah melewatinya, dia akan bisa kembali dengan lancar. Namun jika sebaliknya, dia menggunakan permata ilusi, dia akan dapat segera kembali. Jauh di langit, 20 cahaya yang berhamburan segera menarik perhatian Long Hao Chen. Tentu saja, dia tahu apa itu. Ling Xiao telah memperingatkan mereka dengan hati-hati bahwa lampu berwarna ini adalah tungku spiritual yang muncul di langit segera setelah mereka memasuki surga ilusi, sebelum tersebar ke seluruh surga ilusi. Namun, Long Hao Chen tidak segera bergerak, tetapi hanya memperhatikan dengan penuh perhatian. Setelah menghafal lokasi kasar dari lampu-lampu ini, dia menggerakkan energi spiritual internal di dadanya. Sejujurnya, Long Hao Chen sangat gugup saat itu. Dia tidak yakin apakah dia bisa terhubung dengan menara keabadian. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang dikendalikan oleh Dewi Alam, dan menara keabadian dibuat oleh ahli nujum, bahkan jika itu berjalan sesuai harapannya, menara keabadian itu sendiri adalah sebuah senjata, dan karena itu pastinya tidak sesuai dengan kekuatan Dewi Alam. Dalam keadaan seperti ini, sulit untuk memprediksi apakah mereka dapat terhubung dengan menara keabadian. Jika dia gagal, semua rencana mereka sebelumnya akan sia-sia. Ini juga alasan mengapa Long Hao Chen dan Chai Er masuk bersama-sama, dan alasan penting mengapa Long Hao Chen tidak memberitahu Chai Er untuk menyerah dalam kompetisi. Chai Er memasuki surga ilusi bersamanya, jadi meskipun dia tidak berhasil terhubung dengan menara keabadian, setidaknya ada 2 orang dari tim mereka yang mampu bertarung untuk beberapa tungku spiritual. Jika sebaliknya, hanya dia pasti tidak akan bisa meraih lebih dari 1. Lagi pula, Ling Xiao sudah memberitahu mereka tentang beratnya ujian terakhir. Dengan binar cahaya cemerlang, mata Long Hao Chen menunjukkan ekspresi sedingin es, dan sinar keemasan mulai dilepaskan dari area sekitar dadanya, tepatnya dari melodi abadi. Surga ilusi ini kaya akan 4 elemen utama, cahaya, air, tanah, dan elemen kayu langka dan tak terlihat, eksklusif untuk alam. Hal ini menghasilkan berbagai macam elemen. Elemen kayu sangat kuat di tempat dengan banyak vegetasi, namun akan menjadi sangat lemah di tempat tanpa vegetasi, karena hubungannya yang erat dengan alam, maka disebut juga energi kehidupan. Tungku spiritual yang baru saja menyebar ke udara sebagian besar terkait dengan 4 elemen ini. Saat dia sedang tenggelam dalam koneksi dengan melodi abadi, esensi cahaya pekat melonjak keluar dari dada Long Hao Chen, menyebabkan perasaan terbakar yang datang dari dalam menjadi semakin intens, dan seluruh lingkungan menjadi kabur. Long Hao Chen merasakan setiap perubahan kecil pada tubuhnya, atau mungkin karena dia berada di dalam surga ilusi. Kali ini, di luar dugaan, ia menentang proses destruktif hukum tata ruang alam semesta. Dari melodi abadi, esensi cahaya pekat dilepaskan dan sebuah gerbang muncul tanpa suara. Dalam proses pembukaan gerbang, semuanya sepenuhnya berada di bawah kendali esensi cahaya yang berfluktuasi di dalam surga ilusi, memberikan kesan bahwa gerbang ini adalah bagian dari surga ilusi itu sendiri. Gerbang spasial terbuka perlahan,
namun energi spiritual Long Hao Chen juga dikonsumsi dengan kecepatan mengerikan. Faktanya, dia tidak perlu mengonsumsi energi spiritual apapun untuk membuka menara keabadian di masa lalu, tetapi kali ini, dalam sekejap, setengah dari energi spiritualnya habis, dan konsumsinya masih terus berlanjut. Di bawah sensasi kehilangan kendali, dahi Long Hao Chen sudah mulai meneteskan keringat. Situasi yang paling tidak ingin dia lihat adalah faktanya, seluruh energi spiritualnya terkuras bahkan tanpa berhasil terhubung dengan menara keabadian. Namun secara kebetulan, dia mendapat banyak keberuntungan kali ini, tepat ketika dia hanya memiliki sekitar 1000 unit energi spiritual yang tersisa, sosoknya tiba-tiba mulai berubah, dan menghilang dengan kilatan cahaya keemasan. Berikutnya, energi kematian yang familiar memenuhi udara, berkerumun di sekitar tubuhnya, dan melodi abadi mulai menyerap elemen cahaya eksklusif di menara keabadian untuk membantunya mendapatkan kembali energi spiritualnya. Sangat gembira, Long Hao Chen bergegas ke menara keabadian. Rekan-rekannya telah memasuki menara dalam kondisi prima, tetapi setelah menunggu lama di tempat yang dipenuhi energi kematian ini, masing-masing dari mereka ingin sekali keluar. Melihat Long Hao Chen muncul di sana, mereka langsung bersemangat. "Bos, apakah berhasil?" Sima Xian bertanya dengan tergesa-gesa. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, "Seharusnya tidak ada masalah. Hanya saja dalam proses perpindahan diri ke sini, saya menghabiskan energi spiritual yang cukup banyak. Membawamu kembali ke sana bersamaku sangat mungkin bahkan akan meningkatkan konsumsi ini. Jadi pertama-tama aku akan berkultivasi untuk pulih, dan kemudian, kita akan segera pergi." Waktu tidak akan berhenti bagi mereka, jadi kemungkinan besar, orang-orang di Istana Ilusi pasti sudah mulai bergerak. Jika mereka tidak segera kembali, keuntungannya kemungkinan besar akan jatuh ke tangan orang lain. Lagi pula, tungku spiritual hanya ada sebanyak itu, dan tak seorang pun akan puas hanya dengan satu tungku. Duduk bersila, Long Hao Chen melepaskan kekuatan mentalnya, dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Namun, meski mengingat tingkat kultivasinya, dia memerlukan setidaknya setengah jam untuk mendapatkan kembali energi spiritual yang dikonsumsi sebelumnya tanpa bantuan Yating. "Lin Xin, beri aku beberapa pil pemulihan hebat, saya masih tidak tahu berapa banyak energi spiritual yang diperlukan untuk membawa Anda kembali." Setelah menerima pil pemulihan hebat dari Lin Xin, Long Hao Chen memimpin rekan-rekannya keluar dari menara keabadian, segera meluncurkan teleportasi. Seperti yang dia duga, mengangkut mereka kembali sangatlah menantang dan memerlukan konsumsi yang sangat besar. Hanya setelah meminum 6 pil pemulihan hebat secara berurutan dan hampir tidak ada energi spiritual yang tersisa di tubuhnya, pil tersebut akhirnya dipindahkan dengan dikelilingi oleh cahaya keemasan. Dengan kilatan cahaya, udara yang kaya dan segar segera menyerang wajah mereka, membuat semua orang sangat terkejut. "Apakah ini surga ilusi? Itu sangat indah," kata Chen Ying'er dengan pujian yang tinggi. Long Hao Chen menjawab, "Ikuti saya dengan cermat, kita harus segera mencari tungku rohani. Kita sudah sangat terlambat, jadi semoga saja kita dapat melihat dengan baik. Ayo pergi." Mengatakan itu, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya, langsung memimpin rekan-rekannya dengan memberi mereka arahan tentang arah. Sementara itu, dia juga memanggil peri elemen cahaya Yating untuk membantunya memulihkan energi spiritualnya. Di lingkungan seperti surga ilusi, pemulihan energi spiritualnya jauh lebih cepat daripada di menara keabadian, dengan aktivitas melodi abadi dan Yating yang berlebihan, dan rongga spiritualnya yang semakin bertambah, dia tidak perlu beristirahat. Lagi pula, dia hanya mengonsumsi energi spiritual, dan secara mental sama sekali tidak berwajah. Arah yang diputuskan Long Hao Chen dipilih dengan cermat, karena dia tidak mampu secara instan menghafal atribut dari begitu banyak tungku spiritual dalam waktu sesingkat itu. Namun, dia mengingat arah umum di mana tungku spiritual tersebut terbang, dan dengan demikian memilih arah dengan kepadatan tungku spiritual tertinggi. Selain itu, lokasinya juga tidak terlalu jauh dari lokasi mereka, sehingga memberi mereka pengaturan paling optimal untuk menemukan tungku paling spiritual. Long Hao Chen menemukan bahwa setelah rekan-rekannya mengikutinya ke sana, masing-masing dari mereka memiliki bola cahaya hijau yang melayang di samping mereka. Jelas sekali, mustahil menggunakan menara keabadian untuk pergi setelah mendapatkan tungku spiritual di sini. Ling Xiao telah memberitahunya bahwa dia bisa, pada saat bahaya, mengandalkan permata ilusi, tetapi setelah mendapatkan tungku spiritual apapun di sini, permata itu akan kehilangan efektivitasnya. Ini karena mendapatkan tungku spiritual sama dengan mencapai koneksi dengan kuil ilusi, yang akan membuat uji coba kuil ilusi diperlukan untuk meninggalkan tempat ini.
Ini adalah masalah yang Long Hao Chen pikirkan secara mendalam sebelumnya. Jika pada akhirnya, setiap orang mendapatkan tungku spiritual dan melewati rintangan, dia kemudian akan memindahkan mereka kembali ke menara keabadian tepat sebelum meninggalkan kuil ilusi. Mengingat para iblis akan berada di bawah pengawasan dari aliansi, mereka juga tidak akan berani mendekati kuil ilusi dengan gegabah. Menurut semua yang dikatakan Ling Xiao, kuil ilusi ini sangat ketat mengenai batasan energi spiritual yang ditetapkan pada 10.000 unit, dahulu kala. Meskipun CR tidak hadir, mereka berenam masih mempertahankan formasi pertempuran yang biasa mereka lakukan. Di depan adalah Long Hao Chen, Sima Xian dan Wang Yuan menutupi kedua sisi dan Lin Xin serta Chen Ying-er berada di tengah, dengan Han Yu melindungi bagian belakang. Surga ilusi sebenarnya bisa disebut surga surgawi. Kemanapun mereka lewat, berbagai tanaman langka dan berharga dapat dilihat, dan Lin Xin sering menyuruh semua orang berhenti untuk mengambil beberapa tanaman berharga yang dia kenali. Melihat matanya berseri-seri dengan senyuman, siapapun dapat mengetahui bahwa itu memiliki nilai yang besar. Long Hao Chen tidak mendesaknya. Mengenai rekan-rekannya, hal terpenting baginya selama perjalanan ini adalah kepulangan mereka dengan selamat. Dalam keadaan seperti ini, premis utamanya adalah menemukan cara untuk mencapai hal tersebut sambil mendapatkan sejumlah manfaat. Kekayaan herbal ini dapat langsung dipanen, dan dengan demikian secara alami akan diprioritaskan. Sedangkan untuk tungku spiritual, mereka harus menguji keberuntungan mereka. Semua orang berjalan dan berhenti berturut-turut seperti itu. Karena mereka mengikuti arah yang tepat, mereka terus maju ke depan. Memang mustahil untuk terbang di surga ilusi, bahkan Yating yang sangat cocok dengan lingkungan ini, paling banyak bisa terbang setinggi 5 meter sebelum ditarik ke tanah. Namun, kehadirannya sangat membantu Long Hao Chen. Setelah mereka tiba di sini, kemampuan Yating tampaknya telah diperkuat secara signifikan. Halo spiritual kondensasinya hampir 2 kali lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Dalam waktu tidak lebih dari 1/4 jam, konsumsi energi spiritual Long Hao Chen terisi kembali sepenuhnya. Dan melalui Yating, indera Long Hao Chen tampaknya semakin tajam. Dia sekarang bisa merasakan gelombang energi spiritual dalam radius 1000 meter. Di sekitar mereka terdapat banyak tanaman berharga yang luar biasa, dan aliran sungai yang sangat jernih mengalir melalui hutan, yang kadang-kadang muncul kabut tipis, yang akan memberikan perasaan keindahan yang kabur bagi semua orang. Namun kabut itu bukanlah campuran tanah dan air yang terkondensasi, melainkan terbentuk dari unsur cair murni, unsur cahaya berwarna agak keemasan, unsur kayu berwarna agak hijau, unsur air berwarna agak biru, dan unsur tanah berwarna agak kuning. Kadang-kadang, warna yang sesuai dengan elemen lainnya juga terlihat. Pemandangan ini luar biasa indah, seperti dalam mimpi.